Salah seorang ulama besar Indonesia yang mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama, Kiai Hashim Asy'ari, beliau menuliskan dalam sebuah kitab beliau, mahabbah yang sebenarnya kepada Rasulullah itu dibuktikan oleh 6 tanda. Tanda yang pertama yang paling besar adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Artinya omong kosong orang yang mengatakan bahwa cinta kepada Rasulullah tapi tidak pernah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bagaimana mungkin kita mengikuti sunnah beliau bila kita tanpa memiliki ilmu? Maka disinilah letak hubungan kait atau hubungan yang kuat kaitannya antara mahabbah kepada Rasulullah dengan ilmu. Sampai dalam sebuah ayat oleh Ibnu Abbas yang tak lain adalah sepupu daripada baginda Rasulullah SAW, ketika mentafsirkan ayat kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Apa kata Ibnu Abbas? Makna daripada fadlillah adalah ilmu, makna daripada rahmatullah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis yang lain, baginda Rasul juga menyebut dirinya ana rahmatun muhdatun. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahi Allah. Jadi ternyata hubungan antara ilmu dengan baginda Nabi adalah sesuatu yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Malah disebut berdampingan dalam ayat. Bi fadlillah wa bi rahmatihi. Bidzalika falyafrahu, kata Allah. Allah mengajak kita merasa gembira karena 2 faktor tersebut, bukan karena yang lain. Karena ilmu dan karena sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya ilmu ini juga menjadi warisan Rasulullah dan para rasul-rasul yang lain sebelum beliau. Ilmu dan baginda Nabi tidak bisa dipisahkan. Maka orang yang cinta Rasul dengan sebenar-benarnya pasti cinta kepada majlis ilmu. Kalau orang cinta Rasul hanya di mulut saja tapi tidak cinta kepada majlis ilmu, berarti ini cinta kepada Rasul bukan cinta yang sesungguhnya. Di tanda pertama, seseorang cinta kepada Rasulullah mengikuti sunnah beliau. Sunnah beliau tidak mungkin kita ketahui tanpa adanya ilmu. Maka disinilah letak perlunya menuntut ilmu dan belajar tentang apa saja sunnah-sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul itu adalah bagian daripada syariat. Apapun yang disandarkan kepada Rasul, apakah perbuatan, apakah perkataan, apakah pengakuan daripada beliau, itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah. Berkaitan dengan masalah ilmu, di sini juga kita ingin mengingatkan bahwa ilmu itu adalah asasul amal. Ilmu adalah asasul amal, pondamen atau asas, dasar, pondasi daripada beramal. Tidak mungkin seseorang itu beramal menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah bila tanpa adanya ilmu. Memang yang menyelamatkan seseorang bukan karena amal, tapi yang menyelamatkan seseorang karena rahmat Allah. Sehingga Rasulullah sendiri pun pernah beliau sampaikan kepada sahabat ketika beliau mengatakan bahawa la yudkhilul jannah ahadun amaluhu, la yudkhilul jannah ahadan amaluhu, tidak dimasukkan akan surga seseorang pun amaluhu oleh amalnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Wala ana, kata Rasul, illa ayataghammadani Allahu birahmatin, kecuali Allah mencucurkan rahmatnya kepadaku. Ternyata untuk masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal. Lantas untuk apa juga kita beramal? Oleh Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad menggambarkan amal itu ibarat sebuah gelas atau cangkir. Ketika orang menuang air daripada cerek, itu kita untuk menampung air tersebut perlu kepada gelas ataupun wadah. Artinya amal adalah sebab untuk mendapat rahmat Allah. Jangan memimpikan dapat rahmat Allah bila tanpa beramal. Masuk surga karena rahmat bukan karena amal, tapi tidak mungkin dapat rahmat Allah bila tanpa kita beramal. Maka ilmu adalah asasul amal, pondasi untuk beramal. Tidak sah beramal tanpa adanya ilmu. Malah oleh ulama mengatakan bahawa la yajuzu li ahadin ayyuqdim ala amrin hatta ya'lama hukmallah fih. Tidak sah seseorang masuk atau maju untuk mengerjakan satu perkara
sehingga dia memastikan dulu apa hukum Allah pada perkara tersebut. Di para ulama mengatakan tayo hanjut langsung tapubut tabahbut yang dalam tateuh hileh kiban ketentuan hukum Allah atau hukum syariat pada perbuatan tersebut. Malah Imam Syafi'i mengatakan ijma' ulama sepakat bahawa seseorang dilarang mengerjakan satu perkara ketika belum bisa memastikan hukum Allah pada perkara tersebut. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan bahawa imamul amal adalah ilmu. Ilmu imam amal. Yang namanya imam tentu di depan, yang lain di belakang makmum. Artinya harus duluan ilmu baru kita beramal. Ilmu adalah imam amal. Amal menjadi tabi' pengikut ilmu. Amal adalah samarah daripada ilmu, buah atau hasil daripada ilmu. Tetapi seorang hamba harus memiliki 4 perkara atau faktor agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, dan yang keempat khuf. Artinya sebelum kita memulai untuk beramal, langkah pertama ilmu dulu. Belajar dulu ilmu kali pertama, sesudah dapat ilmu baru beranjak kepada beramal. Karena orang yang beramal tanpa ilmu sama juga seperti orang yang buta. Orang yang buta menempuh jalan, dia tidak akan sampai kepada tujuan, malah akan tersesat. Ada diceritakan dalam sebuah dalam kitab Manhajus Sawi, cerita orang yang tidak memiliki ilmu. Dia orang yang saleh, beramal, amalnya pun bagaikan amal malaikat karena saking kuatnya dalam beramal, tapi kekurangan dia tidak memiliki ilmu. Sehingga ketika suatu saat lelaki tersebut tidak memiliki istri. Karena dia tidak memiliki ilmu, dia pelihara keledai betina. Dia pelihara keledai betina. Orang heran kenapa dia pelihara keledai betina. Akhirnya ada yang berani menanyakan, kenapa antum memelihara keledai betina? Jawabannya, ketika aku memiliki hasrat ingin kawin, aku gauli keledai betina tersebut. Dia sangka menggauli keledai betina tidak haram hukumnya. Ini karena akibat tidak ada ilmu. Setelah orang tersebut menjelaskan hukum yang sebenarnya, baru dia menangis, baru dia sadar dan bertaubat dan meninggalkan perbuatan bejatnya. Artinya gara-gara tidak ada ilmu, seseorang bisa kadang-kadang salah jalan dan salah jalur, menyimpang daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka jalan pertama adalah ilmu dulu, baru beramal. Kemudian yang kedua beramal. Orang yang ada ilmu tapi tidak beramal, dia akan terhijab daripada Allah. Ada ilmu saja tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, dia akan mahjub, terhijab. Kemudian setelah memiliki ilmu dan beramal, yang ketiga baru dia berusaha untuk mengikhlaskan apa yang dia telah amalkan tersebut. Karena bila tanpa ada keikhlasan, dia akan disebut orang maghbun, orang yang rugi. Ada ilmu tanpa beramal, mahjub, terhijab daripada Allah. Ada amal, ilmu amal tapi tanpa keikhlasan, dia akan maghbun, mengalami kerugian. Kemudian setelah beramal ikhlas, dia harus berusaha untuk selalu takut dan selalu was-was kepada kapan-kapan Allah bisa saja murka kepada dia. Karena tanpa adanya rasa takut, orang tersebut disebut dalam agama dengan sebutan maghrur, orang yang tertipu, orang yang membanggakan ibadatnya. Kemudian tanpa adanya rasa takut kepada Allah, kita juga tidak tahu bagaimana akhir nasib kita. Karena dalam agama innamal a'mal bil khawatim, yang dijadikan patokan amal seseorang itu adalah khawatim, akhirnya. Yang diiktibar dijadikan patokanlah di akhirnya. Akhirnya baik, maka baiklah seseorang. Kalau akhirnya buruk, maka buruklah seseorang. Kemudian yang kedua, tanda seseorang betul-betul mahabbah kepada Rasulullah, yaitu sering-sering menyebut Rasulullah. Bagaimana sering menyebut Rasulullah? Ada dua cara. Ada kala dengan membaca sirah Rasul, atau dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Untuk apa kita membaca sirah Rasulullah? Agar semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah. Oleh salah seorang ulama, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dalam kitab beliau yang berjudul Wasailul Wusul,
beliau menyebutkan faedah yang dapat dipetik daripada membaca dan mempelajari sifat-sifat Rasul ataupun syama'il Rasulullah. Yang pertama iaitu merasakan kenikmatan tersendiri dengan mendengarkan syama'il Rasul. Sebab dengan itu menjadikan tentram dan sejuk hati kita yang membaca sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menambahkan kedekatan kita dengan sahib syama'il, iaitu baginda Rasulullah, dan mengharapkan kecintaan dan ridhanya dan menyebut sifat-sifatnya yang sempurna. Kemudian yang ketiga, faedah daripada kita sering membaca syama'il Rasulullah, iaitu mengetahui syama'il beliau dapat menarik dan mengajak hati kita untuk lebih mencintai beliau, yang mana hal itu adalah ruh keimanan. Mencintai Rasulullah adalah ruh keimanan. Malah mencintai Rasulullah adalah bukti keimanan seseorang memiliki keimanan yang sempurna. Sebagaimana dalam sebuah hadis, pada satu riwayat Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga adalah aku lebih dia cintai daripada dirinya, hartanya, anak dan keluarganya dan manusia sekalian. Jadi ternyata harus menempatkan cinta kepada Rasulullah di atas cinta segala-galanya. Cinta yang paling agung adalah cinta kepada Rasulullah. Tak akan benar cinta seseorang tanpa sering-sering mengingat Rasulullah, baik dengan cara membaca sirah beliau maupun dengan memperbanyak salawat. Sebagaimana ada ungkapan, man ahabba syai'an aksara min dzikrih, barang siapa yang mencintai sesuatu pasti memperbanyak menyebut sesuatu. Karena yang namanya manusia memiliki tabiat bahwa cenderung untuk mencintai dan menyukai orang-orang yang memiliki kesempurnaan atau memiliki penampilan yang indah dan berperangai mulia. Rasulullah memiliki penampilan yang indah. Rasulullah juga sosok yang memiliki perangai yang mulia. Kemudian cara mengingat Rasulullah juga bisa kita buktikan dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Salawat kepada Rasulullah adalah ibadat yang paling enteng, tidak butuh kepada syarat-syarat khusus. Salawat kepada Rasulullah juga satu amalan wirid dan zikir yang paling mudah, tidak butuh tarikat khusus, tidak butuh harus ada bimbingan dari seorang mursyid. Hana tarikat pijit mselawut, hana merumpak ya cak ijazah selawat pijit mselawut. Malah yang kasih ijazah salawat Allah Ta'ala langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah Ta'ala langsung yang mengijazahkan salawat untuk manusia agar dia memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Malah ibadat lain Allah Ta'ala tidak mengerjakan sendiri tapi menyuruh manusia. Tapi salawat Allah Ta'ala juga melakukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat juga bersalawat. Tapi sembahyang, puasa, haji, Allah menyuruh manusia tapi Allah tidak melakukan haji. Allah menyuruh manusia salat tapi tidak melakukan salat. Allah menyuruh manusia berpuasa tapi tidak melakukan puasa. Tapi salawat di samping Allah menyuruh manusia, tapi Allah juga membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memperbanyak salawat adalah salah satu cara untuk kita mendapat syafaat Rasul. Untuk agar kita lebih mudah diingat Rasulullah di hari kiamat kelak, untuk lebih gampang mendapatkan syafaat Rasul. Dan salawat ibadat yang walaupun hati kita tidak hudur ketika membaca, namun faedahnya tetap ada. Sebagaimana kata salah seorang ulama, Al-Hafidh As-Saraji, apa kata beliau? Salawat itu tetap memberi faedah walau kita tanpa hudur hati. Tapi zikir yang lain belum tentu. Zikir-zikir yang lain ketika dibaca dalam keadaan hati lalai, tidak akan ada faedahnya. Tapi salawat walau dibaca dalam keadaan hati lalai, tetap ada faedahnya. Maka memperbanyak salawat adalah salah satu bukti kita benar-benar mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tanda seseorang benar-benar mencintai Rasulullah, yaitu mencintai orang yang memiliki hubungan dengan Rasul. Siapa orang yang memiliki hubungan dengan Rasul? Ahli keluarganya Rasul atau ahlul bait dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat dikisahkan banyak sahabat-sahabat Rasul yang ketika mereka hidup bersama Rasulullah,
mereka lebih mementingkan Rasul daripada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Malah ada cerita ketika terjadi peperangan Uhud, banyak korban daripada pihak orang Islam. Ada beberapa keluarga dari Bani Dinar di Madinah, dari kaum Ansar. Mereka keluarga, adik lelaki, saudara lelaki dan suami mereka yang terbunuh syahid dalam peperangan Uhud. Ketika mereka sedang, banyak orang yang mengucapkan belasungkawa dan yang takziah ke rumah karena sedang mereka hadapi musibah. Tiba-tiba ketika mereka melihat Rasulullah, apa kata wanita-wanita daripada Bani Dinar ini? Tidak ada musibah yang lebih besar. Musibah yang lebih besar sekalipun sesudah kami melihat engkau ya Rasulullah, jadi kecil musibah tersebut. Begitulah rasa cinta mereka kepada Rasulullah. Kehilangan suami, kehilangan saudara kandung, kehilangan orang tua sekalipun, tapi ketika melihat Rasulullah, semua musibah yang baru saja mereka alami rasa-rasanya kecil di pandangan mereka. Begitulah rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan juga disebutkan ada seorang sahabat yang bernama Sauban. Ketika Sauban bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah menegur Sauban, menanyakan, ma ghayyara launaka, apa yang membuat warnamu, apa yang membuat rona wajahmu berubah wahai Sauban? Apa yang membuat kamu murung wahai Sauban? Apa kata Sauban? Ma bi maradun wala waj'un, aku tidak sakit ya Rasulullah dan aku tidak menghadapi satu keluhan wahai Rasulullah, illa anni idza lam araka istauhashtu wahsyatan syadidatan hatta alqaka. Aku merasa sepi ketika tidak melihat engkau. Aku sangat merasa sepi dan gundah hati ketika tidak melihat engkau. Itu kata Sauban. Begitulah rasa cinta Sauban, seorang sahabat Rasul, kepada Rasulullah, sehingga lebih dia cintai Rasul daripada diri sendiri. Kemudian bagaimana juga pernah dikisahkan cerita ketika Sayyidina Abu Bakar melakukan hijrah bersama Rasulullah. Dalam perjalanan hijrah, Sayyidina Abu Bakar menyerahkan satu mangkuk laban, satu mangkuk susu kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah minum, Abu Bakar memandang Rasulullah meminum satu gelas susu. Kemudian Rasulullah menanyakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak meminum susu? Apa jawab Abu Bakar? Aku sudah merasa kenyang ketika melihat engkau wahai Rasulullah meminum susu. Sampai segitunya rasa mahabbah dan cinta para sahabat Rasulullah kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian juga pernah dalam satu kitab disebutkan ada salah seorang tabi'in. Tabi'in ini orang yang tidak bertemu Rasul tapi bertemu dengan sahabat Rasul yang bernama Ka'ka' al-Ausi. Ketika ditanyakan kepada Ka'ka' al-Ausi, apa yang menjadi motivasi kamu masuk surga? Apa jawab Ka'ka' al-Ausi? Li'anna fiha Rasulullah, karena dalam surga itu ada Rasulullah. Ternyata yang memotivasi beliau untuk masuk surga karena ada Rasulullah di dalamnya, bukan karena faktor yang lain, bukan karena nikmat, bukan karena budiadari, bukan karena janji-janji Allah yang akan Allah berikan nikmat yang agung dalam surga, tetapi karena ada sosok Rasulullah dalam surga. Seandainya kalau boleh berandai Rasulullah ada di tempat lain, mungkin beliau tidak akan merindukan surga. Tapi karena Rasulullah berada dalam surga, itulah menjadi motivasi beliau untuk masuk dalam surga. Sampai segitulah rasa mahabbah dan cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada juga kisah Sayyidina Umar. Umar ketika bersama Rasul, beliau bersumpah di hadapan Rasul. Apa kata beliau? La anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi, kata Sayyidina Umar. Aku benar-benar mencintai engkau wahai Rasulullah kecuali dari diriku. Ketika Rasul mendengar pernyataan Umar bahwa Umar lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah, apa kata Rasul? La walladzi nafsi biyadih. Tidak wahai Umar, demi Tuhan yang aku berada dalam kekuasaan Tuhan tersebut, hatta akuna ahabba ilaika, sehingga adalah aku lebih kamu cintai daripada dirimu. Kemudian baru Sayyidina Umar melakukan ikrar, pengakuan di hadapan Rasul. Al-an, mulai hari ini, wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku.
Dari beberapa kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran, ternyata mahabbah yang sesungguhnya kepada Rasulullah ketika harus kita tempatkan Rasulullah di atas segala-galanya. Itulah mahabbah yang sadikah. Itulah mahabbah yang sejujur-jujurnya, mahabbah yang hakikat, mahabbah yang sebenarnya ketika ingin masuk surga bukan karena nikmat yang lain. Ketika ingin masuk surga bukan karena kemewahan-kemewahan yang Allah janjikan dalam surga, tapi hanya karena ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke padu enggak benar. Pertama, dua kelek. Kemudian yang keempat, salah satu tanda alam sira urang betul-betul mahabbah kepada Rasulullah iaitu gemar membaca Al-Quran. Kenapa gemar membaca Al-Quran? Salah satu tanda seseorang mahabbah kepada Rasulullah karena Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul. Kebiasaannya orang yang mencintai seseorang pasti senang membaca karya tulisnya. Orang yang senang kepada seseorang pasti senang mendengar ceramahnya di YouTube. Orang yang senang kepada seseorang pasti senang apapun yang punya hubungan dengan orang tersebut. Berarti kita kalau benar-benar mencintai Rasulullah harus gemar membaca Al-Quran sebagai bukti bahwa kita mencintai beliau. Karena Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah kepada beliau. Kemudian yang kelima, tanda seseorang benar-benar cinta kepada Rasulullah yaitu meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Kenapa meninggalkan larangan Rasul menjadi patokan cinta kepada Rasul, bukan mengerjakan perintah? Karena meninggalkan larangan hanya orang-orang tertentu yang mampu mengerjakan. Tapi kalau melaksanakan perintah, semua orang bisa mengerjakannya. Coba kita lihat fenomena dalam masyarakat kita. Kadang-kadang ada orang yang sudah diketahui orang banyak, dia bukan orang baik, tapi ketika ada acara atau kegiatan-kegiatan agama, dia juga ikut menjadi bahagian dan panitia daripada kegiatan-kegiatan agama tersebut. Ternyata untuk melaksanakan perbuatan baik itu mudah, tapi untuk meninggalkan perbuatan buruk itu yang sulit. Maka dalam satu riwayat Nabi mendahulukan perbuatan larangan dalam hadis beliau, iaitu ma nahaitukum fantahu wa ma amartukum faf'alu mastata'tum. Apa yang aku larang maka kamu tinggalkan, apa yang aku perintah maka kerjakan semampumu. Rasul tidak menyebut dalam hadis tersebut apa yang aku larang kamu tinggalkan semampumu. Artinya untuk benar-benar seseorang telah meninggalkan larangan harus meninggalkan secara totalitas. Kalau meninggalkan setengah-setengah itu tidak dianggap meninggalkan larangan. Artinya taubat seseorang tidak akan sah ketika mereka meninggalkan larangan setengah atau separuh. Kalau dulu minum khamar setiap hari 5 gelas, kali ini dia hijrah minum 2 gelas atau 3 gelas. Itu tidak dianggap taubat, tidak sah taubat. Yang namanya larangan harus ditinggalkan secara total. Tapi kalau perintah agama, apalagi perintah yang hukumnya sunat, itu boleh kita kerjakan semampu kita. Perintah yang wajib saja pun kita boleh mengerjakan semampu kita. Maka yang terakhir, tanda seseorang mahabbah kepada Rasulullah yang sesungguhnya yaitu mencintai orang-orang beriman. Kenapa mencintai orang beriman? Tanda seseorang mencintai Rasulullah karena orang beriman ini orang yang dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan saudara. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah menyebut bahwa orang yang beriman di akhir zaman yang mereka tidak pernah melihatku, kata Rasul, adalah saudara-saudaraku. Sehingga Rasul pernah di hadapan Sayyidina Abu Bakar, di hadapan Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain, Rasul menyatakan, aku rindu kepada saudaraku. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Bukan ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku secara langsung, tetapi mereka yakin dan mengimani kepadaku. Berarti kita ini adalah dianggap bahagian daripada saudara Rasulullah. Maka bila seseorang benar-benar mencintai Rasul, harus mencintai saudara Rasul. Man ahabba syai'an ahabba ma ittasala bihi. Orang yang mencintai sesuatu pasti mencintai apapun yang memiliki hubungan dengan sesuatu tersebut. Para orang-orang berimanlah orang yang memiliki hubungan dengan Rasul. Rasul telah dari dahulu memanggil mereka dengan sebutan saudara.
Maka cinta kepada orang beriman, cinta kepada orang yang seagama, seakidah adalah bahagian daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dari 6 buah tanda-tandanya. Pukana batanya orangnya, miokana alhamdulillah, dan insyaallah dengan sebab 6 buah tandanya membuktikan bahwa kita benar-benar mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah yang sadikah, yang akan mampu mengantarkan kitanya urang akhirat akan dipertemukan dan disatukan tempat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya juga dalam kita akhiri dalam pegah bacutut, salah sabah yang perlu kitanya terapkan dalam kehidupan kitanya agar benar-benar terwujud mahabbah tanya kepada Rasulullah, iaitu sering-sering mengikuti akhlak beliau. Mungkin hana perlu terjelaskan dalam kesempatannya tak akhlak Rasulullah yang bisa kita aplikasi dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasulullah pernah menjadi seorang pemuda, Rasulullah juga menjadi kepala keluarga, Rasulullah juga pernah menjadi seorang pemimpin, Rasulullah juga pernah menjadi seorang panglima perang. Apapun aspek dalam kehidupan sehari-hari ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti akhlak-akhlak beliau, kita akan menjadi orang beriman yang paling sempurna. Sebagaimana dipegah oleh Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abi Hurairah, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulukan. Orang beriman yang paling sempurna adalah orang beriman yang paling baik, paling bagus akhlaknya. Kemudian perlu juga diketahui bersama, dengan memperindah dan memperbagus akhlak, Allah akan memberi ganjaran yang luar biasa kepada kita. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, innal mu'min la yudrik bihusni khuluqihi darajatas saim al-qaim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seorang mukmin akan mendapati derajat orang yang melakukan ibadat di siang hari dan bergadang di waktu malam beribadat kepada Allah dengan semata-mata husni khuluq, bagus akhlak. Kita sadar kadang-kadang kita tidak mampu melakukan puasa setiap hari. Senin Kamis saja susah, apalagi setiap hari. Apalagi kalau kita doyan makan. Kita susah untuk bangun jam 3 malam, bergadang sampai sahur, sampai subuh. Tapi Allah memberi derajat level yang sama seperti orang yang beribadat malam dan berpuasa di siang hari kepada orang-orang yang bagus akhlaknya. InsyaAllah bagus akhlak tersebut juga menjadi penyebab seseorang masuk syurga. Dalam hadis yang lain juga disampaikan, aksaru ma yudkhilun nas al-jannata husnul khuluq, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak perkara yang memasukkan seseorang dalam syurga, pertama takwa kepada Allah, yang kedua husnul khuluq, bagus akhlaknya. Maka dari sini perlu dalam kehidupan kita terapkan agar kita mampu merubah akhlak, merevolusi akhlak. Hijrah, karena hijrah ini tetap hukumnya wajib. Hijrah fardhun ila yaumil qiyamah. Kata salah seorang ulama salaf, Abdullah At-Tustari. Apa kata Abdullah At-Tustari? Al-hijrah fardhun ila yaumil qiyamah. Hijrah itu wajib hingga hari kiamat. Hijrah yang maksud di sini bukan dari Makkah kepada Madinah. Karena hijrah daripada Makkah ke Madinah yang terjadi pada tahun penaklukan kota Makkah, iaitu tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah ketika Nabi menaklukkan kota Makkah, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Sesudah penaklukan kota Makkah tidak ada lagi hijrah. Artinya hijrah dari Makkah ke Madinah tidak ada lagi perintah hijrah sesudah penaklukan kota Makkah. Tapi hijrah yang dalam arti kata meninggalkan perbuatan tidak baik, kehidupan tidak baik, berhijrah kepada kehidupan yang lebih baik, itu kewajiban sampai kiamat dunia. Maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda, al-muhajir man hajara ma na'ahanhu. Orang yang melakukan hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Al-muhajir man hajara sayi'at, dalam riwayat yang lain, orang yang melakukan hijrah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Hijrah dari Makkah ke Madinah tidak lagi berlaku, tapi hijrah dalam arti meninggalkan perbuatan buruk itu sampai kiamat dunia masih wajib hukumnya. Maka kata Abdullah At-Tustari tadi, hijrah hukumnya fardun hingga kiamat dunia, minal jahli ilal ilmi,
hijrah dari kebodohan kepada ilmu, wa minan nisyan ila dzikri, hijrah daripada sering melupakan Allah kepada sering-sering mengingat Allah, wa minal maksiat ila ta'an, hijrah daripada maksiat kepada ta'an, wa minal israr ila taubat, hijrah daripada selalu menetap dalam dosa ila taubat kepada bertaubat. Maka karena itu, apa yang mungkin kita lakukan hari ini adalah hijrah. Apa arti hijrah? Dengan arti kata mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh ulama dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab beliau. Itulah salah satu tanda, salah satu perkara yang mungkin kita lakukan hari ini setelah hijrah daripada Makkah ke Madinah sudah tidak berlaku lagi. Cuman yang kita sayangkan, banyak fenomena-fenomena yang terjadi sekarang. Orang ketika sebelum melakukan hijrah kadang-kadang menganggap diri hina, menganggap diri pendosa, tapi sayang setelah melakukan hijrah malah sebaliknya, menganggap diri bersih malah menganggap orang lain yang berdosa. Itu bukan ciri-ciri orang mukmin sejati. Ciri orang mukmin sejati yang punya keinginan untuk bersama-sama orang lain masuk ke dalam surga. Tapi banyak kita lihat fenomena sekarang, setelah melakukan hijrah ingin dia sendiri yang masuk surga, orang lain tetap di neraka. Banyak orang yang sudah hijrah dengan gampang dan enaknya menuduh orang lain melakukan bid'ah, menuduh orang lain pelaku-pelaku bid'ah, menuduh orang lain yang melakukan bid'ah sesat dan dalam neraka. Inilah yang kita sayangkan. Sebelum hijrah dia menganggap diri pendosa, tapi setelah hijrah malah sebaliknya, menganggap orang lain yang pendosa. Sebelum hijrah menganggap diri penghuni neraka, tetapi setelah hijrah mengklaim orang lain yang penghuni neraka. Ini yang kita sayangkan akibat salah jalan dalam melakukan hijrah.